wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amal Paulia dengan NIM 2411016088. Dalam video ini, saya akan menganalisis sebuah masalah manajemen pengorganisasian di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto dengan menggunakan konsep fungsi manajemen, yaitu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, sebelum kita ke pembahasan fungsi manajemen, kita harus tahu dulu nih, kenapa pengembangan organisasi itu penting. Jadi, pengembangan organisasi dalam sebuah rumah sakit adalah hal yang sangat krusial. Kenapa? Karena kesejahteraan pasien dan efektivitas pelayanan sangat bergantung pada seberapa baik organisasi tersebut berjalan. Ketika sebuah rumah sakit mampu mengembangkan strukturnya, meningkatkan komunikasi, serta mengoptimalkan sumber daya, maka kualitas pelayanan pun akan meningkat. Nah, hal ini akan mengarah pada kepuasan pasien yang pada akhirnya berdampak positif pada reputasi rumah sakit tersebut. Di sisi lain, pengembangan organisasi itu juga penting bagi pegawai, karena dengan lingkungan kerja yang baik, para karyawan akan lebih termotivasi, produktif, dan loyal terhadap institusi tempat mereka bekerja. Dan ingat, pegawai yang bahagia cenderung akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Namun, kita tidak dapat menutup mata pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam hal pengorganisasian. Karena banyak rumah sakit di Indonesia, termasuk RSUD Profesor Dr. Sukandar di Mojokerto, ini mengalami kesenjangan antara harapan dan juga realita. Masalah yang sering muncul meliputi kurangnya pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan juga promosi jabatan yang tidak merata. Hal ini berujung pada kekecewaan di kalangan pegawai dan dampaknya adalah menurunnya semangat kerja serta kualitas pelayanan kepada pasien. Lebih jauh, jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan terjadi dampak jangka panjang yang dapat merugikan bagi rumah sakit, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat dan juga penurunan jumlah pasien. Nah, sekarang mari kita analisis pengorganisasian di RSUD Profesor Dr. Sukandar menggunakan konsep fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Kita mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan langkah awal dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Di RSUD Profesor Dr. Sukandar ini perencanaannya harus meliputi pengembangan visi dan misi. Bagaimana jadi menetapkan visi dan misi rumah sakit yang jelas akan memberikan arah yang lebih baik untuk pengembangan organisasi. Visi harus memperhatikan aspirasi semua pegawai dan pihak terkait. Nah, yang kedua, menentukan strategi, yaitu menyusun strategi yang fokus pada peningkatan kualitas layanan, pengembangan sumber daya manusia, dan juga penguatan sistem penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Tahap kedua adalah tahap pengorganisasian. Jadi, tahap pengorganisasian ini yang melibatkan pengaturan sumber daya dan pembentukan struktur organisasi yang mendukung pencapaian tujuan RSUD Profesor Dr. Sukandar. Yang pertama, dengan membentuk struktur organisasi yang lebih jelas dan efisien. Hal ini akan membantu dalam mengalokasikan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Yang kedua, dengan membentuk tim kerja berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidang masing-masing, sehingga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar bagian.
Nah, yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan ini berfokus pada memberikan bimbingan dan motivasi kepada pegawai untuk mencapai tujuan organisasi di RSUD Profesor Dr. Sukandar. Yang pertama, dengan menerapkan komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan pegawai. Pengarahan harus memperhatikan masukan dari pegawai dan mengkomunikasikan harapan pimpinan dengan jelas. Nah, yang kedua, dengan pengembangan kepemimpinan, karena dengan pelatihan kepemimpinan bagi manajer agar mereka dapat memotivasi dan menginspirasi pegawai untuk berkontribusi lebih baik. Nah, fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengendalian, berguna untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi ini berjalan sesuai dengan rencana di RSUD Profesor Dr. Sukandar. Pertama, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja karyawan serta efektivitas kepemimpinan. Penilaian harus berlandaskan pada umpan balik dari pegawai. Nah, yang kedua, dengan menggunakan sistem reward and punishment, yaitu mengembangkan sistem penghargaan bagi pegawai berprestasi dan memberikan sanksi atau punishment yang adil bagi pelanggar. Hal ini penting untuk meningkatkan moral dan motivasi kerja. Nah, dengan menerapkan konsep fungsi manajemen secara komprehensif, RSUD Profesor Dr. Sukandar di Mojokerto ini dapat lebih memahami dan mengatasi kendala dalam pengembangan kepemimpinan yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, sebagai penutup, pengembangan organisasi di rumah sakit adalah faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan analisis yang baik menggunakan fungsi manajemen, kita bisa mengidentifikasi solusi untuk setiap masalah yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen rumah sakit untuk terus berinovasi dan memperbaiki proses pengelolaan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Penerapan fungsi manajemen secara sistematis sangat diperlukan. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan organisasi, tetapi juga tentang memberdayakan pegawai dan menciptakan budaya kerja yang positif. Lalu ada sarannya agar meningkatkan efektivitas kepemimpinan di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto, disarankan agar manajemen ini memperkuat komunikasi dengan karyawan melalui pertemuan rutin dan forum diskusi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan program kesehatan dan kesejahteraan. Manajemen juga perlu memberikan penghargaan dan juga promosi yang adil kepada karyawan berprestasi serta melibatkan masyarakat dalam program kesehatan. Dengan menerapkan teknologi dalam pelayanan dan juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja juga membantu meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, dengan pembinaan dan pelatihan keterampilan lintang bagi karyawan akan meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam analisis pengembangan organisasi di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.